Judulnya yang diberikan adalah pengertian bid'ah dan bahayanya. Saya sampaikan juga ini topiknya ngeri, dan secara jujur bidang saya sebetulnya bukan bidang itu. Nah, pada pagi hari ini dengan kemampuan terbatas yang saya miliki, saya ingin coba menyampaikan hasil dari bacaan saya. Terminologi bid'ah itu adalah mustalah nabawi. Ada dua hadis yang menjadi akar dari kata bid'ah ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini termasuk hadis yang selalu Rasulullah SAW sampaikan setiap kali beliau mengawali ceramah, mengawali khutbah, mengawali pengajian. Setiap khutbah ini juga termasuk yang dibaca setelah memulakan dengan alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai kemudian pada akhirnya Nabi mengucapkan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Saya enggak akan langsung ngomongin soal bid'ahnya, tetapi saya ingin mengawali dari perkataan kullunya. Kenapa tidak membahas tentang bid'ahnya secara directly? Karena yang menjadi akar perbedaan di kalangan para ulama itu bukan perkataan bid'ahnya, tetapi perkataan kullunya. Kita yang membaca biasanya akan mendapati para ulama itu ada yang memahami bid'ah dengan pendekatan yang mutasyaddid itu ketat. Ada yang dia longgar, padahal yang dibahas sama bid'ah juga. Kira-kira gampangnya yang pertama itu dikit-dikit bid'ah gitu ya. Sementara yang kedua dengan berbagai macam filosofi enggak bid'ah, dengan berbagai reason yang mereka miliki tidak bid'ah, dan kedua-duanya ulama. Nah, oleh karenanya maka sebelum kita bicara tentang bid'ahnya, saya ingin memulai nampaknya yang menjadi sebab. Ini tentu bisa salah. Nampaknya yang menjadi penyebab utama kenapa ada diskursus di kalangan umat terkait dengan bid'ah, dan seringkali topik ini yang membuat perbedaan baik yang kecil maupun yang besar di tengah umat Islam terkait dengan bid'ah itu nampaknya gara-gara kata kullu itu. Sangar ketika kita membaca hadis yang kedua, bukan sekedar wa kullu bid'atin dhalalah, tetapi wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kita terjemahkan secara letterlet, kita akan menerjemahkan bahwa sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru, muhdatsatuha. Setiap hal yang baru itu adalah bid'ah. Maaf ya,
Setiap seburuk-buruk yang perkara adalah yang baru, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu terjemahan letterlocknya. Kalau kita translate secara wording, word by word, mungkin yang pertama masih oke, tetapi hadis yang kedua ini akan semakin sangar. Kenapa? Bukan setiap yang baru itu sesat, tetapi setiap yang sesat di dalam neraka. Jadi rentetannya jadi panjang. Dengan demikian maka kesimpulannya adalah setiap bid'ah di dalam neraka. Papa ini lagi rada serius Pak ya? Bu, nggak apa-apa ya? Dari awal sudah agak tegang soalnya. Nah, saya lihat lagi, nampaknya yang menjadi problem penyebabnya bukan perkataan bid'ahnya, tetapi perkataan kulunya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami kandungan hadis tersebut, apalagi yang berkait dengan hukum, harus didasarkan pada ilmu. Imam Ibnu Uyainah wafat tahun 198, berarti ini termasuk generasi awal, abad kedua, menyebutkan dalam satu ungkapannya, al-haditsu madhallatun, hadis itu menyesatkan, illa lil fuqaha, kecuali bagi para ahli fikih, kecuali bagi mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam. Sebab al-fahmu, al-fiqhu itu fahmud daqiq. Fikih itu adalah pemahaman yang mendalam. Sehingga al-faqihu, sehingga ahli fikih itu berarti orang yang memiliki pemahaman mendalam. Gini maksudnya Bapak. Hadis ini kalau dibaca juga ngeri kan berarti. Masa hadis disebut menyesatkan? Hadis itu sama seperti Quran, nas. Nas itu bahasa. Dan biasanya bahasa itu memiliki multi interpretasi. Contoh yang paling mudah, kalau Bapak membaca perkataan bisa, Ibu mendengar perkataan bisa, itu artinya apa Pak? Bisa ini? Bisa apa Pak? Bisa apa Bu? Artinya Bu, bisa dapat. Tapi kalau ada orang yang berbilang racun, bener nggak? Jadi hadis itu sama seperti Quran, dan keduanya itu teks. Dalam bahasa agama disebut dengan nas, jamaknya nusus. Dan nas itu adalah bahasa. Sementara bahasa, karakter utamanya adalah multitafsir. Ada perkataan yang sama, tetapi maknanya banyak. Kalau bahasa Indonesia demikian memiliki makna, bahasa Arab dinyatakan oleh para pengkajinya sebagai bahasa yang paling luas pemahamannya. Adik-adik hafidz Quran, kalau mendengar kata ainun, itu artinya apa? Mata. Betul. Tapi apakah itu satu-satunya arti dari kalimat ainun? Tidak. Ada ainun yang bermakna mata air. Mata dengan mata air beda apa beda banget Pak? Kalau ibu-ibu ngomongin ainun, itu bukan mata dan juga bukan mata air, tetapi apa? Perhiasan. Perhiasan ibu itu biasanya selain emas apa?
Hah? Apa Bu? Berlian. Apalagi? Perak. Mutiara. Apalagi? Nah itu kalau topiknya ibu-ibu itu disebut juga dengan ain. Kalau bapak-bapak yang emas permata begitu kan nggak begitu penting kan? Tapi bagi ibu-ibu penting. Itu sudah 3. Ada lagi ain itu artinya adalah mata-mata. Mata-mata itu berarti apa? Spy. Apa namanya itu? Intel, bukan? Intel. Jasus. Dalam di pondok istilahnya jasus. Sudah berapa tadi artinya? 4. Jadi untuk memahami sebuah teks itu dilihat apa yang dilihat? Dilihat konteksnya, dilihat suasananya, dilihat setting historisnya. Itu maksudnya ungkapan Ibnu Uyainah bahwa al-haditsu madhallatun. Hadis itu menyesatkan. Iya, kalau yang membaca itu membacanya dengan letterlet. Tetapi dia akan mencerahkan kalau yang membaca itu lil fuqaha. Adik-adik ini saya yakin hafalan Qur'annya lebih banyak daripada bapak-bapak. Ada yang membantah, ada yang keberatan. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa pemahaman adik-adik yang Qur'annya banyak ini lebih baik daripada bapak-bapak? Sekali lagi, hafalannya adik-adik ini lebih banyak daripada bapak-bapak. Confirm, nggak ada yang berani membantah. Enggak Ustaz, saya lebih banyak daripada ini. Enggak ada. Ada yang berani enggak? Tetapi ketika ngomong pemahamannya mana yang lebih luas, pasti bapak-bapak nggak terima. Artinya apa? Ini dia maksudnya. Sehingga tidak semua orang mampu memahami hadis dengan benar. Kalau adik-adik ini hafal Quran iya, tapi kalau balaghahnya nggak belajar, ya, kalau ilmu ma'aninya tidak belajar, kalau fiqhul lughahnya nggak belajar, kalau usul fikihnya nggak belajar, yang dihafal difahami nggak oleh adik-adik kita ini? Sehingga tanpa ilmu fikih dan pemahaman konteks, seseorang bisa salah menafsirkan makna hadis dan mengambil kesimpulan yang keliru. Ibnu Hajar Al-Haythami, ini bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Al-Asqalani dia yang punya Fathul Bari itu. Maksud perkataan tersebut adalah karena hadis-hadis Nabi itu seperti Al-Quran, ada lafaz-lafaz yang umum tetapi maksudnya khusus, atau sebaliknya ada lafaz-lafaz yang sudah dimansuh dan seterusnya, yang semuanya itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang bacaannya luas. Adapun orang awam yang tidak mengetahui hal itu sudah pasti pemahamannya salah. Imam Bayhaqi menyebutkan dalam riwayat al-muhdatsatu dzarban, hal yang baru itu ada 2 hal. Ma ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnah, kalau yang baru itu bertentangan dengan Quran dan sunnah, au atharon, atau ada bekas dulu sahabat pernah berbuat begitu meskipun tidak semuanya, au ijma'an, atau yang disepakati oleh para ulama, fahadhi bid'atun dhalalah, udah disepakati bahwa itu bid'ah. Wa ma ahdatsa minal khairi, tapi kalau yang baik, ayu khalifu syai'an, yang tidak
nyalahi sedikit pun dari Quran, sunnah, athar atau ijma' tadi, fahadhihi muhdatsah ghairu madmumah. Ini yang baru tapi tidak ya. Bapak, contoh nih, pengajian ini ada dalilnya. Tapi pengajian yang dilakukan oleh Nabi dulu, pengajian yang bapak-bapak lakukan sekarang dengan jadwal hari Jumat pagi, hari Sabtu pagi atau Ahad pagi, itu ada nggak Nabi lakuin dulu, Pak? Atau terawih lah misalkan. Terawih itu ada dilakukan oleh Nabi, tapi cuma 3 hari. Tapi kenapa DKM Darussalam melakukan terawih itu 30 hari full? Jadi kan tidak sesederhana itu menghukumi sunnah. Udah kayak begitu, ada pula pengajiannya. Di zaman Nabi ada nggak pengajian terawih? Enggak ada. Nah, jadi berarti kan nggak semudah itu memahami bidah itu. Ini waktunya sudah habis, tapi slide saya masih banyak ini. Ini kode supaya nanti diundang lagi. Nah, saya khawatir kehabisan bahan, waktunya habis, Pak. Maka ini masih banyak. Coba ya saya lihat ya. Ini baru 11. Nah, dari 22. Berarti baru separuh. Jadi masih gantung. Nah, nanti kesimpulannya sih ada di belakang. Nah, ini kesimpulannya. Ini salah satu contohnya. Cukup Pak ya? Jadi tapi memang orang sekarang tuh pengen ngajinya yang enak. Pokoknya gitu pengen. Intinya apa Ustaz? Gitu. Kita ngaji lama kok tiba-tiba minta kayak gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf itu barangkali waktunya sudah habis. Tapi kalau mau diteruskan boleh. Tapi kalau diberhentikan ya cukup di situ. Tapi saya udah ngasih beberapa contoh tadi ya. Jadi tidak mudah untuk menyebutkan itu. Kalau perkataan kullu itu tidak diartikan setiap, lalu bagaimana ungkapan kullu nafsin dha'iqatul? Faktanya setiap jiwa itu adalah gitu kan maksudnya kan? Jadi maksudnya belum puas kalau ungkapan kullu bid'ah itu dianggap sebahagiannya. Nah, sebetulnya di sini Bapak jawabannya. Saya kasih 3 karena saya udah menyangka ini pasti akan ditanya. Al-Kahfi ayat 79. Wa kana wara'ahum, ini cerita tentang anak yang dibunuh itu di dalam surah Al-Kahfi. Kenapa kok ada anak dibunuh? Nah, salah satu alasannya kenapa? Wa kana wara'ahum, karena di hadapan mereka malikun, ada raja. Ya'khudhu, mengambil, merampas siapa raja itu? Kulla, ini kita artikan semua ya, setiap ya, semua atau setiap perahu itu ghasbah. Lafadz kullu dalam ayat di atas bermakna sebahagian. Raja hanya akan mengambil setiap perahu yang bagus saja, tidak semua perahu. Faktanya ini ya. Meskipun Allah menggunakan kata kulla safinatin ghasbah, tapi fakta di lapangan menunjukkan yang dirampas oleh raja itu tidak setiap perahu, tetapi setiap perahu yang bagus saja. Artinya sebahagiannya tidak dirampas. Yang seperti apa yang tidak dirampas? Perahu yang buruk. Jadi kalau kita artikan bahwa setiap perahu itu dirampas, berarti kan menyalahi dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, oleh karena Bapak, ibu-ibu, ungkapan kulla safinatin ini tidak diartikan semua perahu, tetapi sebagian perahu. Karena memang faktanya yang dirampas oleh raja itu adalah sebagian perahu
yang baik saja. Yang kedua, contoh yang kedua, bahwa kullu tidak serta-merta artinya setiap atau semua. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dammara yudammiru itu menghancurkan. Kalau rumah itu dirobohkan, kalau kita artikan segalanya atau setiapnya atau semuanya, fa asbahu la yura illa masakinahum. Allah katakan bahwa angin yang dikirim kepada kaum 'Ad itu menghancurkan segala sesuatu. Padahal faktanya bekas-bekas bangunan mereka masih ada, tanah masih ada, pepohonnya juga ada, gunung-gunung juga masih ada, tidak hancur. Jadi kalau perkataan tudammiru kulla syai'in berarti tidak ada yang tersisa, semuanya hancur. Tapi kan faktanya tidak. Pepohonan masih ada, pegunungan juga masih ada. Jadi kalau kayak begitu, apakah kullu di situ diartikan setiap semuanya segalanya, atau sebagian saja yang hancur gara-gara angin itu? Nah, contoh kedua. Jadi artinya ungkapan kullu itu, saya tidak menafikan artinya semuanya. Makanya ini loncat, karena sebelum ini sebetulnya untuk memahami kullu itu bukan soal sebagian atau ya, tapi dilihat konteksnya. Sebelum ini nih, sampai ayat ke-11 tadi itu. Nah kan? Nah ini semua pembahasan itu Pak. Tapi kalau Bapak nanya, kita jawab sekarang. Yang ketiga, An-Naml ayat 23. Inni wajadtu imra'atan, saya mendapati seorang perempuan, tamlikuhum, yang memimpin mereka. Ini cerita tentang siapa nih? Balqis ya. Wa utiyat, dan diberikan kepada perempuan itu min kulli syai'in, segala sesuatunya, walaha, dan bagi Balqis itu arsyun azim, singgahsana yang besar. Ayat ini kalau kita artikan secara lerlet, tidak membaca konteksnya, tidak menggunakan fikih lughahnya, kita akan mengatakan bahwa Balqis itu punya everything. Wa utiyat min kulli syai'in, dia diberi semuanya oleh Allah. Tetapi apakah faktanya demikian? Dalam ayat di atas Allah menghikayatkan ucapan burung hudhud ketika lapor kepada Sulaiman, ya kan? Bahwa Balqis itu wa utiyat min kulli syai'in, dikasih segalanya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena Ratu Balqis tidak dianugerahi kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti kalau begitu ungkapan kullu meskipun menggunakan, berarti tidak semuanya dikasihkan kepada Balqis. Sebagiannya dikasih, sebagiannya tidak. Dari sini jelas bahwa lafadz kullu dalam ayat bukan bermakna semua, tetapi sebagian. Nah, jadi ungkapan kullu bid'atun dhalalah untuk memastikan apakah itu semuanya artinya atau sebagiannya, tidak dilihat dari itunya. Dilihat dari mananya? Dilihat dari sini. Nabi juga menyebut man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini kan ngomongin sesuatu yang baru. Sesiapa yang membuat sunnah yang baru dan itu baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Siapa yang pertama membuat inisiasi pengajian subuh ini? Siapa itu? Dan sampai sekarang terjadi, sudah almarhum atau masih ada Pak? Pengajian subuh kayak begini kan dulu nggak ada di zaman Nabi. Khusus ada yang mengambil malam Jumat, ada yang mengambil malam Sabtu, gitu tuh ngajinya ada, ya kan? Nah, wa ajru man amila biha ba'dah, maka siapapun yang hadir ngikutin ini, inisiator awalnya dapat pahala. Berarti kayak begini berarti ada membuka ruang, karena ada dapat pahala,
silakanlah meng-create sesuatu yang baru. Jadi kalau begitu kan ungkapan kullu bid'atin yang baru itu berarti tidak diartikan semua yang baru sesat. Karena ada yang baru tapi justru dipuji oleh syariat. Ini dia contohnya. Sana sendiri berarti melakukan sesuatu yang baru. Nah, jadi persoalannya bukan kulu ini diartikan sebagian atau semuanya, tetapi konteksnya apa bicaranya. Ada yang memang kulu berarti semuanya, tetapi juga bukan satu-satunya. Ada kulu yang bermakna sebagiannya. Kalau yang semuanya ya tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu dengan kacamata apapun tidak ada perbedaan. Orang yang nggak pegang Quran pun dia tahu bahwa ada sesuatu yang pernah hidup pasti ada matinya, iya kan? Yang ateis pun dia kalau sudah berhadapan dengan kematian diem dia mulutnya. Tapi rupanya itu nggak satu-satunya, ada kulu tetapi dia tidak bisa difahami semuanya. Sebab kalau difahami semuanya justru menegasi dengan fakta yang sesungguhnya. Apa diantara contohnya? 3 tadi disebutin dari Quran. Tudammiru kulla syai'in, tapi rupanya tidak hancur kok, sampai sekarang masih ada tuh sisa-sisanya. Contoh, ya'khudhu kulla safinatin husba'u, tidak semua kapal kok yang diambil. Yang diambil cuman kapal yang bagus-bagus saja. Kalau yang kapal nggak bagus nggak diambil rupanya. Ya, itu contoh. Cukup ya? Cukup. Nah, kalau udah kayak gini nggak diundang pun nggak apa-apa, karena sudah disampaikan. Oke?